Mimpi untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 nampaknya memang sulit untuk diraih. Namun, tekad kuat para penggawa timnas Indonesia tidak pernah letih. Ya, timnas Indonesia berpeluang menciptakan sejarah baru untuk bisa menembus 16 besar Piala Asia untuk yang pertama kalinya. Meskipun banyak orang yang meragukan hal tersebut, namun tekad yang diusung federasi, pelatih maupun pemain sangat besar. Lantas, akankah timnas Indonesia mampu untuk lolos ke babak 16 besar dan menciptakan sejarah? Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar tim merah putih setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak ulasan selengkapnya berikut ini. Ya, peluang tim nasional Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 makin terbuka lebar andai Qatar dapat mengalahkan Cina di matchday ketiga grup A. Sebab jika skenario tersebut tercipta, maka saingan Garuda merebut 4 tim peringkat ketiga terbaik berkurang. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Indonesia sedang berjuang merebut tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Garuda bisa merebut tiket tersebut dengan dua cara: menjadi 2 tim teratas grup D atau menjadi 4 tim peringkat ketiga terbaik. Untuk menjadi 2 tim teratas grup D, maka timnas Indonesia wajib menang atas Jepang di matchday ketiga yang akan berlangsung di Altumama Stadium pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jika skenario itu tercipta, maka timnas Indonesia akan menjadi runner up dan menemani Irak sebagai 2 tim yang langsung lolos ke babak 16 besar dari grup D. Kendati demikian, jika ternyata timnas Indonesia imbang atau kalah dari Jepang, maka Garuda pun berharap lolos ke babak 16 besar via 4 peringkat ketiga terbaik. Sebab imbang atau kalah dari Jepang akan membuat Garuda bertengker di peringkat ketiga di grup D. Saat ini pun sejatinya timnas Indonesia sedang berada di peringkat ketiga grup D. Sebab meski sama-sama memiliki 3 poin seperti yang dimiliki Jepang di urutan kedua, Garuda menempati posisi yang lebih rendah lantaran kalah selisih gol. Tentunya jika finish sebagai peringkat ketiga di grup D, nasib timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar pun bergantung dengan hasil tim dari grup lainnya. Kabar baiknya, Garuda sejauh ini sudah masuk ke dalam 4 peringkat ketiga terbaik di fase grup Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bahkan bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat ketiga terbaik itu tanpa harus memainkan laga melawan Jepang pada Rabu nanti. Sebab ada potensi perwakilan dari grup A sampai grup C ada yang gagal mengirim wakilnya ke 4 peringkat ketiga terbaik. Seperti halnya di grup A, andai Qatar menang melawan Cina di matchday ketiga yang berlangsung hari ini, maka dapat dipastikan di grup tersebut takkan memiliki perwakilan di klasemen peringkat ketiga yang lebih baik dari timnas Indonesia. Sebab andai Cina kalah dan di laga grup A lainnya ada yang menang, maka negeri tirai bambu itu akan menempati posisi ketiga dengan 2 poin saja. Timnas Indonesia sendiri sudah mengoleksi 3 poin. Itu berarti dalam klasemen peringkat ketiga Garuda akan berada di atas Cina. Lantas bagaimana jika laga grup A lainnya antara Tajikistan versus Lebanon berakhir imbang? Maka kedua tim tersebut juga memiliki maksimal 2 poin saja. Jadi andai Qatar menang atas Cina, maka siapapun perwakilan peringkat ketiga dari grup A pasti tidak lebih baik dari timnas Indonesia. Hal itu jelas menjadi hal yang baik karena saingan timnas Indonesia dalam merebut tiket 16 besar via 4 peringkat ketiga terbaik akan semakin berkurang. Pelatih Qatar Marquez Lopez bertekad ingin menghancurkan Cina pada laga ketiga ini. Hal ini jelas Qatar tidak ingin dipermalukan di hadapan publiknya sendiri. Hubungan baik antara Indonesia dan Qatar juga sangat menguntungkan buat timnas Indonesia. Hal ini jelas Qatar sebisa mungkin akan membantu Indonesia memenuhi target untuk lolos ke babak 16 besar. Salah satu bantuannya yaitu dengan mengalahkan Cina di laga pamungkas grup A malam ini. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan mendukung langsung perjuangan timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas grup D Piala Asia 2023. Dia akan terbang ke Qatar untuk menyaksikan laga tersebut. Insya Allah saya ke Qatar tanggal 22 Januari, sampai sana 23 Januari 2024, kata Erick Thohir.
Erick Thohir mengatakan kedatangannya ke Qatar sekaligus menjalankan tugas sebagai Menteri BUMN, sebab di sana juga ada tugas negara yang akan dirinya jalankan. Erick Thohir meminta timnas Indonesia kini melakukan persiapan dengan maksimal melawan Samurai Biru. Hal itu dilakukan agar timnas Indonesia bisa memberi kejutan dalam laga nanti dan melangkah ke babak 16 besar. Ya, kembali fokus, jangan melihat ini Jepang, siapa tahu bisa seri atau menang, yang penting perjuangan, ucap Erick Thohir. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong memompa semangat anak asuhnya menjelang laga melawan Jepang yang mempunyai ranking lebih baik di peringkat FIFA. Dia pun mengingat kembali momen saat Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Saya juga punya pengalaman sebagai pelatih, terkhusus Piala Dunia 2018. Tidak ada yang bisa mengira Korea Selatan menang lawan Jerman, kata Sintayong. Sepanjang karirnya sebagai pelatih, Sintayong pernah sekali menghadapi Jepang. Momen itu dijalankan oleh pelatih berusia 53 tahun itu saat menangani timnas Korea Selatan. Pada ajang Asian Football Championship 2017, Sintayong sempat mengantarkan Korsel menang atas Jepang dengan skor 4-1. Sintayong menegaskan tak khawatir menghadapi timnas Jepang. Ia memastikan timnas Indonesia bermain totalitas dalam laga tersebut. Kami tidak akan menyerah, tetap maju terus, tidak pernah menyerah, terima kasih, jelas Sintayong. Menjelang laga ini juga gelandang Jepang sekaligus kapten Jepang Wataru Endo mengingatkan Jepang agar tidak meremehkan timnas Indonesia. Bila merujuk peringkat FIFA, timnas Indonesia tertinggal jauh dari Jepang. Namun Endo tak mau Jepang terpukau pada segala hal terkait keunggulan di atas kertas. Endo meminta Jepang tetap memperhatikan hal-hal dasar dalam sepak bola sebagai upaya untuk tidak bisa meremehkan timnas Indonesia. Kami bisa membicarakan segala hal tentang taktik, namun yang terpenting kami harus bisa fokus pada hal-hal dasar di pertandingan berikutnya, kata Wataru Endo. Timnas Jepang menjalani beban berat di Piala Asia. Sebagai tim favorit juara, Samurai Biru ditargetkan meraih gelar juara. Pada edisi terakhir, Jepang bisa menembus babak final. Namun Jepang kalah dari Qatar. Jepang saat ini jadi negara dengan gelar terbanyak dalam sejarah Piala Asia dengan jumlah 4 gelar. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.